Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Tak bosan saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mensupport channel AK Movie. Semoga kedepannya bisa memberikan hiburan yang lebih baik. So, film yang akan kita bahas kali ini berjudul Anjam Patira yang sudah dirilis di tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Kunchaku Boban sebagai tokoh utama. Dan tanpa berlama-lama di awal, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Anwar Hussein. Dia adalah psikolog yang terbiasa dengan investigasi kriminal berbahaya. Melalui rekomendasi temannya Inspektur Anil, Anwar dipekerjakan sebagai konsultan kriminolog di kepolisian kota Kochi. Suatu hari seorang pembunuh berantai bernama Raffi meminta kepada kepolisian agar dirinya dipertemukan dengan Anwar sebelum hari eksekusinya tiba. Raffi adalah pembunuh berantai dengan 14 korban jiwa. Ia melakukannya bukan karena motif balas dendam atau yang lainnya. Baginya membunuh adalah kesenangan atau perasaan candu yang berulang. Anwar bertanya bagaimana Raffi bisa lolos dari kepolisian dalam 14 kasus tersebut. Raffi berkata jika ia biasanya memberi jeda 1,5 tahun atau 2 tahun setelah melakukan pembunuhan, sehingga polisi dan media yakin jika teror yang ia lakukan sudah berakhir, dan itu adalah strategi yang paling pintar. Di suatu malam, salah seorang inspektur kepolisian bernama Abraham hendak pulang ke rumah setelah melakukan pesta dengan rekannya. Namun sebelum ia masuk ke dalam rumah, listrik di kompleks tiba-tiba padam. Ia melihat ada sebuah mobil van yang lampunya berkedip. Karena curiga, ia pun menghampirinya dan betapa terkejutnya ketika ia melihat seorang pria bertopeng serigala dan rekannya yang datang dari belakang. Abraham kemudian dinyatakan hilang secara misterius dengan meninggalkan ponsel di lokasi kejadian. Esoknya, ia pun ditemukan di sebuah perusahaan gipsum dengan keadaan yang sangat mengenaskan, di mana kedua mata dan jantungnya dicabut dengan paksa. Dokter forensik berkata jika tindakan yang dilakukan sangatlah kejam, di mana pelakunya terlebih dahulu mencabut kedua mata korban sebelum membunuhnya, sehingga bisa dipastikan korban pasti sangat tersiksa. Mereka juga tak menemukan sidik jari atau jejak rambut di tubuh korban. Mereka hanya menemukan obat zolpidem dalam dosis besar. Anwar mengamati jika pembunuhan yang dilakukan kemungkinan terbesar bermotif balas dendam atau gangguan kejiwaan. Dengan tanda yang tak wajar yang ditinggalkan pelaku, ia mempunyai firasat jika hal itu pasti akan berlanjut. Ia kemudian memperingatkan Inspektur Anil agar mereka membuat kode peringatan di institusi kepolisian, karena kemungkinan besar sasaran si pelaku selanjutnya juga adalah polisi. Namun hal itu tak ditanggapi Anil dengan serius. Di suatu malam terlihat beberapa polisi sedang melakukan operasi razia kendaraan bermotor. Operasi itu dipimpin oleh inspektur bernama Manos. Ketika ia bertelepon dan berjalan sendirian, listrik kemudian padam. Dan terlihat mobil pelaku penculikan yang sama telah berada di depannya. Manos kemudian menghampirinya dan ia pun dikejutkan dengan kehadiran pria bertopeng serigala dan rekannya. Para kepolisian tiba di TKP. Mereka melihat jika pola hilangnya Manos sama dengan Abraham, di mana ponsel korban tertinggal di lokasi kejadian. Deputi Catherine yang memimpin investigasi segera menyuruh semua personil berpencar ke seluruh sudut kota, terutama daerah sepi, untuk melakukan pengawasan kepada setiap kendaraan yang dicurigai membawa jasad korban. Tak berapa lama, salah satu tim personil polisi menemukan sebuah mobil truk yang hendak kabur. Mereka kemudian mengejarnya, namun itu hanyalah truk pembawa obat-obatan terlarang. Esok hari kepolisian dikejutkan dengan penemuan mayat Manos yang ternyata telah dibuang di halaman belakang kantor kepolisian. Pola kejadiannya sama persis dengan pembunuhan pertama, di mana korban diambil kedua mata dan jantungnya. Di samping korban juga ditemukan sebuah patung berbentuk Dewi Hukum yang bentuk wajahnya diukir mirip dengan wajah orang Malayam. Namun dalam patung itu tidak terdapat sebuah tanda yang menyatakan siapa pengrajinnya. Bersamaan dengan itu, Anwar juga menemukan patung Dewi Hukum pada foto pembunuhan Abraham yang sempat mereka lewatkan. Ia pun menyimpulkan jika pelaku meninggalkan patung tersebut sebagai tanda tangannya.
Polisi kemudian memeriksa CCTV pada malam kejadian, namun mereka tak melihat mobil mencurigakan yang membuang jasad korban. Anwar menyadari jika rekaman yang mereka lihat adalah rekaman 3 hari yang lalu, di mana di sana terlihat mobil festival Rahwana, yang seharusnya mobil itu sudah berhenti berjalan karena festivalnya telah berakhir 3 hari yang lalu. Dengan kata lain, pelaku bukan hanya seorang pembunuh, ia juga seorang hacker yang sudah meretas sistem keamanan di kepolisian. Karena yang dihadapi mereka adalah hacker berbahaya, kepolisian kini menugaskan hacker bernama Andrew untuk membantu mereka menangani kasus tersebut. Anil dan Anwar melakukan penyelidikan dengan mendatangi toko penjual patung. Dari sana mereka mendapatkan informasi jika patung Dewi Hukum yang mereka temui bukanlah patung Dewi Hukum pada umumnya. Karena sebenarnya patung Dewi Hukum dibuat dalam keadaan mata tertutup dan berparas Yunani. Untuk itu, ia menyarankan kepada mereka agar mendatangi beberapa pengrajin perunggu dan tembaga yang berada di pinggiran kota. Malam hari ketika berada di rumah, Anwar merasa buntu dengan kasus yang ia tangani. Istrinya bernama Fatimah kemudian datang kepadanya. Fatimah mengatakan jika patung itu pasti memiliki tanda pengenal, karena sebuah karya yang dikerjakan dengan khusus ataupun terbatas. Sang pemilik pasti akan meninggalkannya walaupun hal itu sulit ditemukan. Karena rahasia atau latar belakang yang tersembunyi di dalamnya pasti lebih menarik dibandingkan dengan cover luarnya. Deputi Catherine melakukan strategi baru untuk memancing si pelaku. Ia memerintahkan beberapa inspektur polisi membentuk satu tim yang terdiri dari 2 orang perwira, termasuk dirinya, di mana masing-masing personil menggunakan earphone dan berjalan di daerah sepi dengan saling mengawasi dalam jarak 100 meter. Sehingga jika salah satu polisi diculik oleh si pelaku, maka polisi lainnya bisa mengetahuinya. Singkatnya, strategi itu pun dilaksanakan. Catherine ditemani oleh inspektur polisi bernama Paulsen. Ketika memasuki jalan sepi, ia diikuti oleh mobil jeep yang mencurigakan. Ia pun menyuruh Paulsen bersiap jika terjadi sesuatu. Namun sesaat mobil tersebut menghampiri, terlihat jika itu hanyalah kawanan pria mabuk yang mencoba menggodanya. Catherine yang marah kemudian mengusir mereka, namun tanpa ia sadari, Paulsenlah yang menghilang dari sana dengan keadaan ponsel yang tertinggal. Mereka kemudian membuka rekaman video dari motor Paulsen dan terlihatlah jika pria bertopeng serigala memunculkan dirinya. Polisi sadar jika pelaku kini mencoba menantang pihak kepolisian untuk masuk ke dalam permainan yang mereka buat. 3 hari setelah kejadian itu berlangsung, Fatimah kedatangan pengantar barang yang membawa paket lemari es ke rumahnya. Awalnya ia menyangka jika itu adalah hadiah pernikahan yang diberikan Anwar. Namun setelah ia menanyakannya, Anwar mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa akan paket tersebut. Untuk memastikan barang apa yang sebenarnya ia terima, Fatimah kemudian membukanya. Dan ternyata itu adalah mayat Paulsen dengan patung Dewi Hukum yang berada di sampingnya. Kejadian tersebut tentunya membuat pihak kepolisian semakin gempar. Pihak forensik menemukan satu sidik jari yang tertinggal di kayu yang digunakan untuk mempacking jasad Paulsen. Setelah dilacak, sidik jari tersebut adalah milik seorang pria bernama Samir. Samir adalah seorang kriminal yang pernah ditahan karena kasus obat-obatan terlarang. Samir juga dikenal dengan seseorang yang sangat berbahaya. Berdasarkan informasi yang didapat dari sipir penjara, Samir ternyata memiliki dendam pribadi kepada Paulsen, karena sebelumnya Paulsenlah yang menangkap dan mencoblaskannya ke dalam penjara. Atas informasi tersebut, polisi kini mencurigai Samir sebagai pelaku penculikan dan pembunuhan bermotifkan balas dendam. Dan untuk memastikan kebenarannya, pihak kepolisian segera melacak keberadaan Samir. Singkatnya, setelah mereka mendapatkan di mana lokasi persembunyian Samir, tim pengamanan segera diturunkan. Namun sesampainya di sana, mereka melihat jika Samir sudah dalam keadaan tewas. Bersamaan dengan itu, komputer Andrew juga diretas oleh si pelaku. Ia menampilkan kejadian sewaktu korban diambil kedua mata dan jantungnya. Ini menandakan jika Samir bukanlah pelaku yang sebenarnya. Ia hanya dimanfaatkan untuk membuat polisi terkecoh. Di malam hari, Anwar mendapatkan petunjuk baru, di mana sewaktu ia hendak menuangkan teh ke cangkir, tak sengaja uap teh tersebut terkena bagian belakang patung, dan terlihatlah inisial SD. Hal itu terjadi karena timbal karbonat yang dicampur dengan tembaga akan berubah warna ketika bersentuhan dengan uap panas.
Setelah mengetahui jika inisial SD adalah Sudhakar Devalokam, Anwar dan Anil kemudian menyampaikannya kepada Catherine. Dengan cepat mereka pun bergegas ke kediaman Sudhakar. Sesampainya di sana, Sudhakar berkata jika 6 bulan yang lalu seseorang datang kepadanya dan meminta agar dibuatkan 5 patung Dewi Hukum dengan mata terbuka dan berwajah malayam. Setelah ia menyelesaikannya, orang itu kemudian mengambil kedua mata Sudhakar yang membuatnya tidak bisa memberitahukan bagaimana rupa orang tersebut. Kini patung itu masih tersisa 2 lagi, artinya akan ada 2 orang lagi yang akan menjadi korban. Di kantor, Andrew kemudian memberikan idenya kepada Catherine. Ia membuat aplikasi peringatan yang bisa mengetahui jika ada ponsel personil polisi yang terjatuh secara tak wajar, sehingga jika hal itu terjadi mereka bisa bergerak cepat menolong korban. Di suatu malam, inspektur polisi bernama Chandran terlihat sedang bertugas bersama timnya. Namun karena merasa mengantuk, ia pun pulang lebih awal. Chandran termasuk polisi arogan yang tidak cocok dengan para pemuda yang menjadi tetangganya. Ketika ia sudah berada di dalam rumah, kejadian yang sama kembali terulang. Listrik di sana tiba-tiba padam dan pria bertopeng serigala datang ke hadapannya. Namun di sini Chandran segera melakukan perlawanan dengan memukul mereka. Aksi penculikan itu hampir saja gagal. Tetapi karena Chandran seorang diri, ia pun harus menyerah karena tak kuasa melawan mereka. Chandran akhirnya dibawa dengan menggunakan mobil van yang biasa digunakan si pelaku. Sementara pemuda yang melihatnya langsung kabur dan seolah tak melihat kejadian tersebut. Andre mendapatkan notifikasi peringatan karena aplikasi yang dibuatnya. Pihak kepolisian segera turun ke lokasi. Mereka melihat jika kronologi penculikan berbeda dengan yang sebelumnya, di mana kali ini korban terlihat melakukan perlawanan sebelum dibawa. Anwar menemukan fidget spinner yang kemungkinan itu adalah milik salah satu pelaku. Keesokan harinya di sebuah stasiun kereta api, terlihat seorang petugas stasiun bersama seorang wanita hendak memasuki gerbong sambil mendorong seseorang yang sedang sakit. Setelah kereta tiba, semua penumpang turun, namun si petugas stasiun masih melihat orang sakit itu berada di sana. Ia pun menghampirinya dan singkatnya media menginformasikan jika itu adalah Inspektur Chandran yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mayatnya didandani agar orang-orang tidak mengenalinya dan terdapat juga patung Dewi Hukum yang tertutup dengan selimut. Pihak polisi masih bertanya-tanya bagaimana Chandran bisa melakukan perlawanan, dan setelah diselidiki, Chandran selama ini mengkonsumsi obat bernama Ternormin. Jadi Ternormin ini adalah obat yang bisa mencegah efek zolpidem di dalam tubuh, sehingga seseorang yang mengkonsumsinya secara teratur tidak akan berdampak apa-apa jika terkena efek zolpidem. Anwar kemudian memberitahu hasil pemikirannya kepada Catherine. Ia menyimpulkan jika topeng serigala yang digunakan si pelaku adalah salah satu cara untuk memancing rasa syok korban. Dan setelahnya, mereka kemudian melakukan hipnotis kepada para korban yang sudah terkena zolpidem sebelumnya. Zolpidem itu kemungkinan sudah diberikan kepada korban lewat makanan dan minuman. Dengan kata lain, mereka bukan berhadapan dengan pembunuh berantai biasa, melainkan dengan ahli kejiwaan yang sangat jenius dan berbahaya. Malam hari dibantu petugas polisi, Anwar mencoba menemukan berkas laporan kriminal yang memiliki kata kunci fidget spinner. Dan singkatnya, mereka pun melihat kasus psikopat bernama Simon Manjuran di daerah Kerala. Berdasarkan informasi, sejak kecil Simon Manjuran adalah seorang introvert. Ia menyelesaikan sekolahnya di Inggris dengan mengambil teknik komputer. Setelah lulus, ia kembali lagi ke kampung halamannya. Ia meningkatkan skillnya dan kini berubah menjadi seorang hacker. Kesehariannya ia habiskan dengan melihat berbagai video pembunuhan melalui dark web. Dan kebiasaan buruk itu secara lambat laut pun diketahui oleh orang tuanya. Suatu hari polisi menerima laporan dari seorang pendeta yang mengatakan jika orang tua Simon sudah beberapa minggu tak hadir di gereja. Dan setelah menghubunginya, ponselnya pun juga tak aktif. Polisi kemudian memeriksa kediaman korban dan ditemukanlah jasad orang tua Simon yang sudah terpotong-potong dan tersimpan di dalam kulkas. Atas tindakannya, Simon kemudian dipenjara dan ditempatkan di ruang isolasi pusat. Namun pada tanggal 12 November 2018, ia ditemukan tewas karena kebakaran yang terjadi di dalam penjara. Anwar kemudian mendatangi Andrew dan mengatakan akan kecurigaannya kepada Simon.
Ia yakin Simon yang ahli dalam bidang hacker pasti membuat berita kematian palsu. Andrew teringat dengan foto wanita yang membawa jasad Chandran di stasiun, dan setelah mencocokkannya, mereka pun yakin jika Simon masih hidup. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, hal itu memanglah benar adanya. Namun tak lama setelah polisi mengetahuinya, Simon ditemukan tewas dengan rekannya yang diduga sebagai pelaku penculikan bernama Aravindan. Diduga mereka berdua saling tembak untuk mengakhiri permainan yang mereka buat dari awal. Di depan keduanya terdapat sebuah surat penyerahan diri dan patung Dewi Hukum. Dengan begitu, kepolisian menyimpulkan jika kasus tersebut telah selesai dan akan segera ditutup. Berbeda dengan kepolisian, Anwar masih merasa janggal dengan semuanya. Ia berpikiran jika seorang psikopat tak akan mengakhiri cerita dengan menewaskan dirinya sendiri. Karena bagi mereka, sesuatu yang paling indah adalah melihat tubuh orang lain ketika merasakan siksaan. Anwar kemudian teringat dengan perkataan Raffi, di mana psikopat biasanya memberi jeda 1,5 tahun atau 2 tahun setelah pembunuhan. Sehingga polisi dan media yakin jika teror yang mereka lakukan sudah berakhir, dan itu adalah strategi yang paling pintar. Bersamaan dengan itu, ia pun ditelepon oleh Sudhakar untuk datang ke kediamannya. Sudhakar yang mengetahui kasus tersebut telah ditutup memutuskan untuk memberitahu hal yang baru ia alami kepada Anwar. Ia berkata jika kemarin seorang pria datang dan mengambil patung Dewi Hukum yang ke-6. Namun tanpa pria itu sadari, Putri Sudhakar melihat jelas bagaimana wajah si pelaku. Dan setelah menunjukkannya kepada Anwar, Anwar pun sadar jika pria itu adalah dokter psikolog yang bernama Dr. Benjamin Lewis. Melalui orang tua angkat Dr. Benjamin Lewis, skin flashback pun diperlihatkan. Sewaktu kecil, Benjamin tinggal bersama ayahnya yang bernama Tuan Lewis dan adik perempuannya bernama Rebecca. Dari bayi mereka sudah ditinggal oleh sosok sang ibu, sehingga membuat Tuan Lewis harus berjuang seorang diri merawat dan mencari nafkah untuk mereka. Tuan Lewis tak pernah menyalahkan keadaan. Ia selalu bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Suatu ketika saat Rebecca duduk di bangku SMP, Tuan Lewis mendapatkan panggilan dari kepala sekolah. Betapa terkejutnya ia ketika mendapatkan kabar jika saat ini Rebecca tengah hamil. Karena tak mau membuat Rebecca lebih terpuruk, ia pun tak berani menanyakan apapun yang telah terjadi. Sampai suatu ketika, saat Rebecca merasa bersalah atas tindakannya, ia pun mengatakan jika kehamilannya disebabkan oleh seorang pria bernama Bennett. Bennett adalah tokoh penting dalam masyarakat. Polisi yang sudah menerima laporan Tuan Lewis memilih tidak menangkap Bennett terlebih dahulu. Mereka memeras Bennett dan mengatakan akan mengalihkan tersangka dalam kasus tersebut jika Bennett bisa memberikan mereka sejumlah uang yang disepakati. Dan polisi itu adalah Chandran dan Anil. Singkatnya, Chandran dan Anil datang ke kediaman Tuan Lewis. Mereka mengancam agar Tuan Lewis mengakui jika yang menghamili putrinya adalah dirinya. Benjamin yang melihat hal itu hanya bisa menangis tanpa bisa melakukan perlawanan. Tuan Lewis kemudian dipenjara dan Rebecca dikirim ke salah satu susteran yang berada di India Utara. Namun tak berapa lama, Tuan Lewis ditemukan tewas tergantung di penjara dengan keadaan yang mencurigakan. Sejak saat itu, Benjamin sangat dendam kepada kepolisian, terutama kepada Anil dan Chandran. Ia bersumpah jika suatu saat nanti ia akan datang untuk membalaskan dendamnya. Sejak kematian ayahnya, Benjamin tumbuh menjadi seorang anak yang sangat pendiam dan juga cerdas. Ia berhasil mendapatkan beasiswa dan melanjutkan studi psikologi di Amerika. Mengetahui kebenaran tersebut, Anwar segera memberitahu hal itu kepada Anil jika pelakunya adalah Dr. Benjamin Lewis, orang yang pernah ia sakiti di masa lalu. Ia pun mengajak Anil bertemu di suatu tempat untuk membahas masalah tersebut. Namun tak berapa lama Anil sampai di sana, Anwar kemudian mendapatkan pesan dari nomor seseorang jika ia sudah bersama Anil. Anwar curiga jika yang mengirim pesan itu adalah Dr. Benjamin Lewis. Singkatnya, ia pun tiba dan sudah tak melihat keberadaan Anil.
Anwar melihat ada sebuah drone yang terbang di daerah tersebut. Dari drone itu, ia mengetahui jika mobil yang membawa Anil adalah mobil angkutan daging. Berdasarkan nomor telepon dan mobil itu, Anwar dan pihak kepolisian akhirnya mengetahui keberadaan Dr. Benjamin Lewis. Dr. Benjamin Lewis menjadikan tempat peternakan di pinggir kota sebagai tempat eksekusi para korban. Setelah masuk ke dalam, mereka melihat Anil sudah dalam keadaan terikat dan hendak dieksekusi. Namun hal itu berhasil digagalkan dan Dr. Benjamin Lewis pun diamankan. Sebelum Anwar menginterogasinya, Dr. Benjamin Lewis terlihat respek kepadanya karena telah berhasil mengungkapkan kasus tersebut dengan sangat tepat. Namun ia menambahkan jika patung Dewi Hukum masih tersisa satu lagi, dan itu memang sudah dipersiapkan untuk Anil. Raut wajah Anwar yang awalnya tersenyum seketika berubah menjadi kecemasan. Pihak kepolisian memutuskan menembak mati Dr. Benjamin Lewis atas semua kesalahan yang dilakukan. Bersamaan dengan itu, apartemen Anil kedatangan seorang tamu wanita. Anwar yang teringat akan ancaman Dr. Benjamin Lewis mencoba menelpon Anil untuk memperingatkannya agar lebih berhati-hati. Namun Anil seolah tidak acuh dengan panggilan telepon tersebut. Anwar memutuskan mendatangi apartemen Anil dan betapa terkejutnya ia ketika melihat Anil sudah dalam keadaan tak bernyawa. Anwar teringat dengan wanita yang baru saja berpapasan dengannya. Ia kemudian ke teras apartemen dan memanggil wanita itu dengan nama Rebecca. Bersamaan dengan pandangan Rebecca yang memandang Anwar dengan mengisyaratkan perasaan dendam yang telah terbalaskan, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Buat kalian yang ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.